Kita akan membahas tentang beberapa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis yang singkat, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Di antaranya adalah hadis riwayat Abu Darda, riwayat Rawahu Ahmad, riwayat Imam Ahmad yang dibawa oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in haqiqah, wa ma balagha 'abdun haqiqatal imani hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah." Sesungguhnya segala sesuatu itu ada hakikatnya, artinya kebenarannya atau buktinya. Tidaklah seorang hamba itu benar-benar bisa mencapai hakikat keimanan sampai benar-benar meyakini atau menyadari di dalam hatinya, di dalam pikirannya dan di dalam gerakan kehidupannya bahwasanya apa yang menimpanya tidak mungkin luput dari. Jadi tidak ada nanti kalau terjadi sesuatu kemudian dia akan katakan seandainya begini, kalau begini, kalau apa saja yang menimpa dirinya. Mau dia kehilangan, baik itu harta, atau ada kematian, atau sakit, atau apa saja, itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, memang begitu. Ada orang sehat, jaga kesehatan, sakit. Duh, mungkin ini ada salah, itu taat. Misalkan kalau dalam kematian tak ada dari asbab wal mautu wahid. Sebab itu macam-macam, ya kan? Tapi kematian tetap satu. Artinya hasil akhirnya. Nah, begitu juga kita harus tahu bahwasanya bumi ini, dunia ini bukan diciptakan untuk kita merasakan nikmat, tidak, tapi diciptakan untuk kita diuji. Sampai enak diuji, sampai tidak enak diuji. Semuanya itu adalah ujian. Enak kalau berlebihan ya bisa menyebabkan sakit. Gula berlebihan diabetes, garam berlebihan darah tinggi, ya. Apalagi jeroan berlebihan, kolesterol, asam urat. Kacang kelihatannya enak. Saya nyoba kacang. Subhanallah, pulang dari sana keok kaki. Tuh, apa salahnya? Saya tahu. Pokoknya sudah begitulah. Mau rentetannya banyak, rentetannya sedikit, kita wajib yakin. Jadi apa maksud daripada hadis ini? Supaya kita paham bahwasanya apa yang diusahakan oleh orang lain untuk kita itu kalau tidak masuk dalam daftar takdirnya Allah tidak akan terjadi. Kalaupun kita tidak merasa, dan kita merasa aman, orang gini nggak mungkin, tapi ternyata memang terjadi. Ya sudah, jangan dipandang sebabnya semata-mata karena orang ini yang punya kekuatan, tidak, tetapi karena Allah berkehendak ini terjadi. Jadi apa yang menimpa kita pasti tidak luput daripada kita. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Dan yang engkau terhindar darinya, maka berarti memang yang tidak masuk dalam takdirnya Allah untuk engkau alami, dia tidak akan terkena pada diri. Jadi apa? Ya, tenang-tenang saja. Ada duit, tenang. Tidak ada duit, tenang. Bagaimana tenangnya ini? Jangan kita pusingkan dalam diri kita. Coba pasrahkan, serahkan semuanya kepada Allah. Jadi kalau kita merasa ketika terjadi sesuatu, kemudian kita mengandalkan apa yang kita punya. Oh, saya kena gini, nanti ada teman saya, nanti teman saya pasti bawa duit. Ini. Kadang ada orang kamu nggak kenal, dia kasih duit kamu lebih banyak. Kadang ada orang yang dekat sama
sama diri itu tanya enggak, mengunjungi enggak, misalkan gitu. Apalagi mau ngasih bantu. Jadi sudahlah, kun aisan anil khalq, jadilah engkau orang yang putus asa hatimu dari manusia. Kalau engkau putus asa daripada manusia, maka Allah sendiri yang akan mengurusi dirimu. Makanya Nabi SAW berdoa dalam doanya, la taqilni ila ahadin min khalqika tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau pasrahkan aku kepada siapapun daripada makhlukmu meskipun sebentar, meskipun sejenak. Jangan. Lebih bagus kita ditangani sendiri oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini orang yang terbaik, ini terbagus, gini. Terus dia, kamu nggak sempat ditangani dia, misalnya nggak dibantu, belum tentu. Bisa jadi yang kamu anggap ecek-ecek ternyata lebih baik. Gimana? Contoh gampang ini, ono resep larang, ambil resep puskesmas atau resep dokter umum yang kita anggap biasa di kampung-kampung. Kadang ya resepnya dokter umum biasanya lebih tokcer, dan kita nggak sambat, nggak ada sakit apa-apa, justru dikasih resep yang larang, ketokannya sembuh di satu sisi, tapi terserang yang lainnya. Iya, ini obatnya terlalu keras, nggak sak lambung saya. Wah, ini berarti dokternya sudah. Sekarang sudah terjadi pada dirimu, ente terima. Kenapa? Karena di awal engkau terlalu mengandalkan seseorang. Coba kalau di awal itu ikhtiarmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan kasih jalan keluar meskipun hanya dengan obat yang paling paham ya? Jadi obat sendiri tidak bisa ngasih kesembuhan dari obatnya. Yang ngasih kesembuhan itu adalah Allah, yang cuma dilewatkan gitu saja. Sama ketika minum, kita sebenarnya nggak hilang haus kita hanya karena minum, tidak. Tapi Allah ciptakan penghilang dahaga di saat air itu masuk pada diri kita. Kalau sempat kita katakan, wah air ini yang punya daya kekuatan, wah ini yang punya daya, nggak ada, semua nggak ada daya kekuatan, tidak ada. La haula wala quwwata illa billah. Oh saya ikhtiar dengan minum, oh saya ikhtiar dengan makan, oh saya ikhtiar dengan apa saja. Tapi penyebab semuanya, pemberi semuanya adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah meyakini seperti ini, tenang, pikiran tenang. Ada orang datang pamer duit, kita senyum. Kita nggak punya duit, mungkin kita nggak punya duit di rumah, tapi rumah kita didatangi tamu. Nah iyo, iki tamu jauh duit, jauh mana awak dewe gak duit dulu. Enti syukuri ada orang mau bertamu ke rumah ini. Berapa banyak orang dikasih kekayaan, kelebihan dalam harta, mungkin rumahnya dikunjungi Allahumma setahun bisa. Atau mungkin tamunya keluar dari sini dengan hati yang enak, dengan hati yang jijik, dengan hati yang aduh, wes nggak mau. Jadi ingat, jangan khawatir, jangan sedih, la tahzan, wala tufakir. Apa yang terjadi, ya memang itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Pertama pasrah dulu. Apa? Oh ini akan terjadi ini, oh kalau saya nggak kerja saya akan mati. Itu tidak ada sebab itu. Belum tentu kalau engkau tidak kerja kamu akan mati, tidak. Pas kita ngomong, oh ini saya kalau beras pasti gitu, tambah diketoleran, tambah dibikin. Terus gimana? Ya sudah, tenanglah dulu. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, yang menginginkan kezaliman bagi kaum muslimin, hancurkan atau gantikan. Selesai. Ya, hancurkan atau gantikan. Terus gimana? Kurang mantap, ya sih mantap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ini kok bisa terjadi gini? Bukan terjadi karena apa-apa. Pertama karena dosa. Makanya dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ana malikul muluk, saya ini rajanya raja. Wa qulubul muluk biyadi, hatinya para raja di tangan saya. Kalau saya dapati para hamba ini taat, maka saya akan jadikan rakyatnya itu makmur, dan rajanya akan memakmurkan rakyatnya
baik kepada rakyatnya. Tapi kalau saya lihat rakyat ini enggak nurut kepada kata Allah Subhanahu wa taala, akan tak ganyang. Tak ganyang. Diganyang dengan apa? Ya diganyang melalui raja-raja itu tadi. Diganyang melalui pejabat, diganyang melalui penguasa dan seterusnya. Ya, jadi sebelum kita mau protes dan lain sebagainya, di samping kita protes, tidak masalah untuk kemaslahatan bersama, tapi yang paling penting kita minta maaf, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini daerahnya kaum miskin, tapi kok banyak kena kebakaran, sudah nggak enak kan kena kebakaran. Contoh sembahyang maupun enggak, kadang ya Pak sembahyang, kadang ya banyak judi, kadang ya banyak satu ayam, kadang ya banyak macam-macam, akhirnya dikasih gini. Jadi kita tidak tahu. Kalau itu sudah terjadi ya kita bilang apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang meninggal kita doakan husnul khotimah. Kalau yang berdosa semoga diampuni, ya. Yang sakit semoga disembuhkan dan seterusnya. Tapi jangan menghakimi. Cuman biasanya kadang terjadi di sini itu ada al-mukhalafah. Ada mereka nantang syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah diusahakan, jangan terlalu percaya, jangan terlalu bergantung dengan apa yang kita miliki, mau itu ilmu, mau itu kepintaran, mau itu nasab, mau itu apa saja, mau itu kawan, mau itu siapapun, enggak. Yang saya pegang adalah siapa? Allah. Wasilahnya apa saja bisa, mau Yasin kek, mau Al-Qur'an, mau suratul Tabarok kek, mau suratul Waqiah kek, terserah. Atau zikir kek, atau salawat kepada Rasulullah SAW kek, apa saja. Tapi jangan pernah engkau langsung berhajat kepada manusia. Usiku tak jaga ini, maaf. Jangan itu jaga ini kecuali siapa? Allah SWT. Bas. Paham ya? Seperti itu. Kemudian di dalam hadis yang lain, inna mafatihata rizki, sesungguhnya kunci-kunci rezeki. Hadis riwayat Anas, hadis dari Anas, riwayat rawahu Daruqutni. Al-Imam Daruqutni meriwayatkan dari Anas mengatakan Rasulullah SAW bersabda, inna mafatihata rizki, sesungguhnya kunci-kuncinya rezeki, mutawajjihatun nahwal arsy, kunci-kuncinya rezeki ini kayak anak panah berlomba-lomba menuju arsy. Ya, fayanzilullah, ya, fayanzilullahu ta'ala ala nasi arzaqahum. Setelah itu naik ke arsy kunci-kuncinya ini tadi, maka Allah turunkan jatah rezekinya masing-masing. Allah turunkan pada manusia apa? Jatah rezekinya masing-masing. Ya, jatah rezekinya masing-masing. Ala qadri nafaqatihim, tergantung daripada banyaknya sedekah mereka. Ala qadri nafaqatihim, tergantung daripada sedekah. Faman katsara kutsira. Siapa yang banyak sedekahnya diakeni, ya, dia itu artinya bahasanya saja bukan sekedar banyak, lebih memperbanyak dari biasanya, maka juga akan lebih diperbanyak lagi daripada biasanya yang datang kepadanya. Faman katsara kutsira. Siapa yang mengeluarkan lebih banyak dari biasanya, misalkan biasanya satu minggu katakanlah yang dia keluarkan 100.000, sekarang bukan 100.000. Dalam satu minggu yang dikeluarkan 1 sekitar 200 misalnya. Artinya yang wajar, ya. Maka Allah juga akan ngasih jatah
dilebihi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada biasa. Wa man qallala qullila lahu. Siapa yang sedikit dititiki, gak diakeni sedekahnya, maka juga ya dikurangi juga, dititik sisa. Terus yang perlu kita sedekah siapa? Yang pertama, keluarga kita dulu. Ada orang itu mohon maaf royal sama orang tua, tapi sama anak istri, masya Allah, rapat. Oh sudah ada jatahnya kok, nafkahnya sudah ada, itu nafkah wajib. Tapi sebelumnya yang ditanya dulu, ada kurang apa enggak? Tahu sudah ada nafkah, ada, tapi jangan langsung lah, gitu ya, ditambahi sedikit. Jangan nanti ini 10 Muharram kok, ya kan? Siapa yang nambah anunya nanti 1 tahun fulus, ya. Nah, makanya saya di awal diri fulus gara-gara apa? Hitungannya masih setahun. Dan kamu ini fulus ditambah ya apa? Kalau bisa ya ditambah ya. Biarpun seminggu sekali. Aduh. Terutama siapa? Orang tua. Jangan sampai orang tua itu ente tunggu minta. Orang ibu udah minta kok. Tak takut minta. Hatta biarpun sedikit biaya. Oh, jangan khawatir, alhamdulillah. Uang obat sudah, uang makan sudah, uang ini dulu. Kita ini ibu, bukan pegawai. Bukan pegawai. Pegawai aja masih ada asuransi kok ya. Terus kita misalkan kita punya adik atau kita punya, tak apa-apa, punya nggak punya sesuai dengan keadaan kita gitu. Dan bisa banyak ya sesuai dengan keadaan. Itu akan bisa mengundang banyak rezeki. Apa bacaan dapat rezeki banyak gampang. Ente punya duit semuanya sih. Terus gimana ya? Tak bagikan atau kasihkan saya, tak bagikan. Betul bisa dibagikan apa? Contoh ini. Faman kahtaro kutiro, sing ake, sing luwe ake teko biasae, tambah dikasih luwe ake teko biasa. Siapa yang sedikit, siapa yang sedikit, tambah juga di ente ngepres prek, ya ini ngepres sisa. Ya, jadi pernah dengan tidak pernah. Wah ini kalau untuk orang yang apa jadi persiapan Yaumul Id, yaitu man qalla aqul bikul man kathara kutirolah wa man qalla aqul lilalah lahu suf ya. Nah, jadi imbang. Ada orang bertanya, saya mau menghadiah apa kepada si fulan ini? Oh saya dihadiahi pakaian ya apa? Tapi lihat apa yang paling dibutuhkan di daerahnya, atau di tempatnya, atau di keluarganya. Ya. Oh makanan ya, kalau memang sangat dibutuhkan makanan ya makanan. Oh pakaian ya pakaian apa? Atau misalkan duit ya duit, masa gitu. Saya tidak bisa kasih apa-apa, doa saja. Kalau nama. Ya. Inna minadzul, dalam riwayat Ibnu Asakir juga ada hadis tentang bab yang lain. Inna minadzunubi dzunuban la yukaffiruha as-shalah wala siyam wala al-hajj wala al-umrah, yukaffiruha al-humum fi talabil ma'isyah. Masyaallah. Ini hadis kabar gembira bagi orang yang suka kepikiran ya apa caranya bayar utang atau uang sing soro di dalam penghasilannya. Ada orang sulit ya dalam penghasilannya, sulit, tak punya duit. Ada sebagian dosa kata Nabi SAW, dosa ini justru tidak bisa engkau mendapatkan ampunan melalui sholat, melalui puasa, melalui haji, bahkan umroh.
Justru yang menyebabkan engkau diampuni, ente kepikiran cari duit, atau ente kepikiran untuk bagaimana cari maisha, perekonomian untuk menghidupi keluarga. Saya pusing, setiap lewat daerah saya pusing. Utang ini macam-macam, ya mau beli tidak bisa. Ente kepikiran gitu, wah itu kepikiran kamu itu justru membuat dirimu badi untung, bukan nggak beruntung. Jadi mungkin kalau ente di style istighfar tak kuat, wis diganyang dengan apa pikiran setiap punya duit ini tagihan, yo duit ini gak iso tak nikmati. Begitu datang keluar susah mana kau delek mana. Justru ini akan semakin mengangkat derajat. Saya pusing sampai kopi ini malik. Untuk kopiamu gak bolong. Saya pernah masuk di salah satu masjid, ya gak tahu ya, mungkin orang ini wis temenan pikirannya. Jadi orang ini pakai kopiah, sininya rapi, tengahnya bolong. Bukan bolong kecil-kecil, bolong sergi. Terus kepalanya botak. Waduh, iki cocok. Yukafiruha al-humum fitratul ma'isyah. Sumpek-sumpek mikiri urusan apa? Urusan ekonomi. Ini kalau orang ini memang betul mungkin kalau sudah itu dibawa kipas angin. Oh ya, itu waktu itu terawih di sini. Zaman tahun berapa? Kita masih tahun 90 atau tahun berapa lupa? 94 atau 95 gitu. Jadi entah dia super pinter, ya kan? Kalau dulu kan kalau setiap orang botak berarti di internet saya tidak tambah botak berarti akhirnya apa mana kopiai mirip. Jadi itu bergembira lah ketika engkau banyak utang tak dibayar dipikiri misalkan, ya beruntung berarti dosamu diampuni sama Allah. Atau ente membayar utang tidak bisa. Ya naudzubillah jangan sampai ada gitu. Tapi cuma kalau itu ada, ya berarti memang apa? Asal kalau yang dicari itu adalah rezeki halal. Tapi kalau kita kepikiran tonggo oleh fulus, tonggo suki, itu gak suki, gak kepikiran dulu tak karena itu bisa menghapuskan dosa. Gak kepikiran gak nambah, bukan menghapuskan dosa, justru malah nambah dosa. Kenapa? Karena akan timbul hasud kepada orang lah. Jadi ajib ini. Yukafiruha al-humum fi talabil ma'isyah. Apa Nabi gak sedih? SAW? Apakah Nabi gak pernah kepikiran? Ya ada dipikirin. Tapi Nabi tidak menceritakan kepada orang lain. Cuma ngasih contoh. Saya gak bisa makan, gak ada makanan. Saya tidak minta kepada orang lain. Saya ikat perut saya dengan bukan satu batu, 2 batu. Dikasih makanan sama Sayyidatina Aisyah, cuma ada roti sama kuah apa gitu. Sampai dikasihkan kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, ya Fatimah, anna hadha ta'am awwalu ta'amin yadkhulu batna abiki ba'da talat. Ini makanan yang pertama masuk ke dalam perut ayahmu sejak 3 hari. Jadi 3 hari 3 malam tidak makan. Orang dulu kaget tuh terus dino tidak makan sih. Sekarang dibikin model. Ada puasa 72 jam. 24 kali 3 berapa? 72. Oh itu bisa. Ternyata ada faedahnya juga. Tidak makan 3 hari cuma minum aja. Apa? Bisa mematikan kanker, sel-sel kanker bisa terobati, sel-sel yang rusak itu bisa hancur dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Rawahul Baihaqi dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, inna ma yadkhulul jannah, kata Rasulullah SAW, man yarjuha. Orang yang masuk surga adalah yang berharap dan berusaha untuk masuk surga. Wa inna ma yujannibun nara,
Dan sesungguhnya yujanna benar, yujanna benar, orang itu dihindarkan dari api neraka man, ya, man yakhafuha wa inna ma yarhamullahu ta'ala man yarham. Dan orang dihindarkan dari api neraka adalah yang takut dari api neraka dengan menghindarkan dirinya daripada apa maksiat. Ente takut neraka? Iya, tapi maksiat jalan. Bohong. Ente takut neraka? Usaha saya menghindarkan diri daripada maksiat sebisa mungkin. Habis maksiat tobat, ada kekurangan tobat. Fardu dilaksanakan, ibadah dilaksanakan sebisa dia. Berarti memang ingin terhindar dari api neraka. Dia berharap surga. Wa inna ma yarhamullah man yarham. Dan Allah akan merahmati orang yang memang punya sifat belas kasih kepada sesama. Kalau kita belas kasih kepada anak kecil, belas kasih kepada hewan, ya kan? Bukan hanya kepada orang miskin saja, kepada anak-anak, kepada siapa saja. Bahkan kalau perlu kepada orang maksiat ataupun kepada orang kafir, kita harus rahmat dalam arti menginginkan hidayah untuk mereka. Yang maksiat doakan mudah-mudahan taubat dari maksiat. Yang kafir doakan supaya masuk ke dalam agama Islam. Kalau sampai orang itu tadi masuk Islam, maka sampai dicatat termasuk orang yang menginginkan dia ikut sumbangsi di dalam keislaman orang ini. Meskipun dia nggak syahadat lewat kamu, tapi kamu menginginkan orang ini tadi masuk ke dalam Islam, kamu dapat jatah kecipratan pahala. Dapat pahala itu. Ya. Kemudian di dalam hadisnya Rasulullah SAW, kita ingin dicintai Allah dan Rasulnya ada resepnya. Riwayat Tabrani, Rawahu Tabrani. Di dalam riwayat Tabrani itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, in ahbabtum an yuhibbukumullahu wa rasul ta'ala wa rasuluh. Kalau memang kamu kepingin Allah dan Rasulnya betul-betul cinta kepadamu, ya ayyuhalladzina apa namanya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu. Kalau memang kamu kepingin jadi orang yang betul-betul cinta Allah dan Rasulnya, maka prakteknya fattabi'uni itu gimana? Pertama, fa'addu idza tu'mintum, maka laksanakanlah, tunaikanlah apa yang diamanatkan kepada kalian. Kita dititipi orang barang, berarti kita utang barang sama orang itu, atau utang duit, ya kan? Mestinya saatnya bayar. Perdagangan itu ya, kita utang barang, mestinya saatnya bayar. Orang itu percaya kepada kita, kita harus bayar. Ternyata datang waktunya untuk bayar, kita tidak. Atau alasan sakit, atau alasan nggak punya duit, atau alasan haji. Bisa jadi hajimu bukan tidak sah, mungkin secara zahir sah, tapi berdosa kamu. Kalau seandainya yang punya duit itu tidak makanya sebelum perjalanan itu harus kita cari ridhonya. Ojo gampang-gampang umroh, ojo gampang-gampang haji bos. Ya, saya ake utangnya. Untung ini sobat. Kalau memang mau berangkat haji dan umrah atau keluar kota atau keluar negeri, minta ridhonya dulu. Maaf ya, saya tolong saja. Duitku itu ada, sampai belum tak cair, enggak apa-apa. Oh ini saya ada kalung buat jaminan, enggak apa-apa. Oh ini saya ada mobil buat jaminan sementara, enggak masalah. Gitu. Jadi orang sih cepat. Jadi kalau terjadi apa-apa pada dirimu di jalan, mudah-mudahan selamat, panjang umur, ya minimal sudah ada penggantinya, sudah terbayar. Oh tak, nanti tergantung ahli waris saya. Ahli waris di kuburan saja, ahli waris itu ada ngomongkan, kalau nanti ada sangkut paut utang piutang kepada bapak saya, ya
atau kepada ibu saya, tolong hubungi keluarga, kita akan selesaikan secara kekeluargaan. Nanti yang disuruh si ustaz atau kiai atau habib yang suruh. Jadi para hadirin tahunya siapa? Ustaz ini. Anak yang marhum nanti mari kubur bapak mari tahlil terus dino ikut tahlil betul ringkas-ringkas itu. Ini belum kering sudah rebutan wali. Ini belum kering. Udah rebutan apa? Oh bapak udah ada bukti mana surat itu? Wah diperebut. Apalagi model orang dulu nggak pakai surat, utang nggak pakai surat, rumah nggak pakai surat, diselangi oma. Nah diwarai ambek bapakmu, iki oma nyelang teko PE bulan, berarti rumah ini bukan milikmu. Ya enggak, saya sudah nempati di sini. Ya sudah ini milik saya, tidak boleh, haram. Karena kamu hanya punya hak pakai. Tapi ketika saya Bed sudah mulai ngambil, wong ini bukan disewa kok. Ya, bukan nyewa yang disampaikan, dipinjemi. Hati-hati, masih sujud sampai gulung-gulung. Masih haji balik-balik, umrah balik-balik, ngambil haknya orang akan diikatkan di lehernya. Sejengkal tanah akan diikatkan menjadi 7 sampai beratnya tanahnya itu sampai disuruh ganggolkan di leher ini sampai 7 petala bumi. Kuat tak? Hah? Kuat tak? Kuat gitu. Nah itu jangan gampang. Jangan gampang, misalkan, wis gini aja. Saya punya acara. Nyewa ya, saya nyewa tiket atau saya nyewa sound. Sudah acara berjalan lancar, listrik lancar semuanya sudah. Terus ketika selesai acara saya bilang, wis gampang ya nanti bayarannya. Tak apa-apa kalau dia itu, tak masalah. Tapi harus dibayar sesuai dengan kesepakatan. Berapa? 700. 2 juta. Waduh, kelarangan. Kalau aku nek larang kakak wis aku gak bayar. Ini namanya haram. Cuma pakai kado agak. Loh, tapi saya bikin acara saya justru rugi loh, rugi aja gak acara. Maling itu berarti. Maling cuma kedonya apa aja? Acara. Dengan memanfaatkan orang-orang yang polos yang menganggap kamu adalah seorang tokoh agama atau panutan dan lain sebagainya. Adu tidak tumintu. Kalau kamu diamanati, laksanakan. Titipan apa saja, laksanakan. Kerja sama orang, ya jangan korupsi kalau bisa. Ya, jangan sampai jualan daging dikira itu atinya kambing atau atinya sapi, ternyata dari dede. Apa dede itu? Darah yang dikeringkan, tidak oleh. Saya sudah tobat kalau haknya orang wajib dikembalikan. Balik no. Coba hak meskipun ya ada orang dulu itu pernah lewat di salah satu sawah, kemudian saat itu sawahnya itu terbang pada dirinya ada satu butir nasi, butir padi. Terus dia duduk dimainkan padi tadi di sawah itu. Ini sawah bukan punyanya dia. Ya cuma tidak ada nilainya. Satu butir nasi itu berapa harganya? Ada nilainya? Nah, terus gadolen itu sisanya ngomongin nonton, maaf. Katanya dia, ketika dia dimakamkan dari waktu itu, dari sudah lama waktunya, dari dimakamkan sampai hari ini, waktu dia diimpeni, jadi ada keluarga yang mimpi, gimana keadaan surga di akhirat. Dari saat itu sampai sekarang saya masih ditanyai, kenapa kamu ambil, kenapa kamu bikin mainan yang namanya padi itu tadi. Ya bohong. Apalagi anak sendiri, apalagi riba, apalagi wis. Oh ini saya dapat bati, wis. Nipu, jangan dilakoni. Hukumannya Allah berat, pertanyaan kubur berat.
Jangan dikira kemudian kita pakai ini, terus kita atau pakai pakaian Islami dan lain sebagainya. Terus kalau dia tidak ditakoi, ditakoi, kata Nabi SAW sahabatnya minum RS. Kamu akan ditanya oleh Allah, RS itu ya apa? Kalau air biasa mungkin saya tidak ditakoi, tapi RS ditanya. Itu termasuk nikmat tambahan. Ya bro, mengkorok ini. Jadi jangan pakai kita punya harta apa gampang dipamerkan sih. Kita dulu berapa banyak orang yang anda ya gara-gara ini tadi. Yang kedua, wasduqu idza haddatstum. Jujurlah ketika kamu bicara. Ta'natullah 'alal kadzibin. Allah melaknat orang yang bohong. Jago bujuk. Oh ini nanti ibu bujuk. Meskipun niatnya bercanda, tapi ya harus jangan. Wa ahsinu jiwara manjawarakum, dan berbaiklah kepada tetangga. Siapa yang jadi tetangga kamu, perlakukan dia dengan sebaik-baiknya. Makan enak, tetangganya nggak makan, nanti masuk. Al-Habib Abdullah Ba'alawi, Al-Imam Abdullah Ba'alawi, Abdullah ibn Alwi ibn al-Faqih Muqaddar, cucu itu tiap hari kalau ngajar ngaji anak-anak tetangga diajar ngaji, itu pasti perutnya mereka ditekan. Kan tahu ini makan nggak makan. Sekali waktu ya ada anaknya tetangga kebetulan ketika ditekan kempes perutnya. Loh, kamu nggak makan? Iya, tapi rumahmu kok ada masak-masak gitu. Orang dulu kalau masak di atas, di papak gitu. Dia bilang iya, karena abah saya malu, karena mesti antum ngirimi makanan. Jadi kepingin seolah-olah kita masak ada di rumah tidak ada apa-apa. Ya. Didatangi, beliau minta maaf. Tolong jangan kayak gini lagi. Justru kamu menambah beban saya di akhir. Baik. Jadi jangan kita merasakan perhatian kepada sesama, perlakukan semuanya dengan secara baik, jangan anti dengan tetangga. Yang penting kita jaga diri, jangan sampai menyakiti orang. Jadi kalau kita lihat ini masih banyak kekurangan kita, masih banyak dosa-dosa. Banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu tidak ada yang tahu. Mumpung masih ada kesempatan untuk bisa periksa kembali amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih saya dulu pernah ngambil punyanya orang, tapi saya tidak tahu apa caranya. Dikembalikan ke ahli warisnya. Ahli warisnya tidak tahu sudah kemana mereka ini, saya tidak tahu, tidak jelas. Kalau sudah tidak jelas, sampai sedekahkan sesuai jumlahnya, itu sebisa sampai atas nama si. Insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini meskipun siapapun itu tidak mungkin. Model saya tidak mungkin maling. Siapa bilang? Iya mungkin kalau masih uang masih skala yang lumrah misalkan. 500.000, 1 juta, 2 juta, saya lumrah ya, udah bakal saya jaga diri. Nah, nek 100 juta, nah nek 1 M atau 1 T, ya apa? 1 T berapa? Sampai kipas angin itu, bawa, ya kan? Jadi kita ini hanya dengan rezeki seadanya. Tapi kehidupan kita ini nggak nyandek, alhamdulillah. Biarpun cuma seadanya. Yang penting tuh cukup tidak nyandek. Minta ya Allah, terus minta. Hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya ada juga. Qala
Qala Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumil qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling buruk, yang paling busuk, yang paling jelek di hari kiamat, di hadapan Allah kedudukannya paling terhina, paling sengsara di hari kiamat. Siapa? Man tarakahun nas ittiqa fuhsyih. Orang yang dijauhi oleh orang-orang dikarenakan mereka tidak kuat atau menghindar atau menjaga diri dari kejelekan omongannya. Kalau sampai jadi orang yang pinter ngatain orang, jangan bangga. Atau pandai memfitnah orang, jangan bangga. Artinya orang menghindar dari sampean karena ucapan sampean yang jelek. Oh, dia kalau kumpul sama saya nggak kuat, karena saya kalau ngatai dia, dia sakit hati. Jangan bangga. Anda termasuk orang yang paling jelek, orang yang paling buruk, gara-gara ucapannya yang jelek. Kadang di dalam keluarga itu ada seperti itu, di dalam keluarga atau di dalam rumah tangga atau dengan siapa aja, dengan sepupu atau dengan bibi atau dengan siapa saja. Ya, jangan bangga dengan ucapan kita, jangan. Kita akan dihisab oleh Allah. Kebanyakan orang masuk ke dalam nerakanya juga gara-gara ucapan, gara-gara omongan. Sekarang ditambah satu tulisan. Ya, jadi jangan kita berasa bangga setiap kali kita bisa ngasih julukan jelek bagi orang lain. Oh, si fulan julukannya ini, si fulan tak julukan. Kita manggil orang dengan nama julukannya, juga kadang kalau orang itu tidak itu dosa. Tapi boleh bercerita dengan menyebut nama julukan meskipun tidak enak, kalau seandainya tidak diketahui kecuali dengan nama itu. Tidak diketahui kecuali dengan nama. Jadi wis kudu jaga-jaga. Puasa hancur, satu hari puasa hancur gara-gara ucapan. 20 tahun puasa hancur gara-gara satu kali ucapan. 1000 sholat bisa hancur gara-gara satu ucapan. Jutaan miliaran sedekah bisa hancur, nggak ditulis pahalanya oleh Allah gara-gara satu. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal. Jangan kamu menyakiti orang, ngatain orang, atau mungkin ini mohon biar tak bantu nyonyor kamu. Dulu kalau tidak saya kasih ini, kalau nggak saya ajari. Makanya kalau punya orang yang kerja dengan kita, itu adalah ajir, orang yang kita sewa, bukan budak. Artinya suatu saat nanti kalau dia keluar, terus ilmunya kita itu diamalkan sama dia bisa membuat seperti yang kita bikin, kemudian dia lebih sukses, sudah ngamuk, jadi mungkin. Terus ketika kita susah dia tidak mau bantu, ya sudah begitulah dunia. Makanya apa saja kembali kepada hadis yang pertama tadi, mukmin itu kembalinya apa? Apa yang terjadi pada dirinya tidak menyalahkan keadaan, tapi dia percaya bahwasanya memang sudah dalam suratan takdir dari Allah. Pertama terima di situ, ridho di situ. Sudah, nanti kita minta sama Allah. Saya tidak bisa mengatasi. Bagaimana ini mengatasi? Pakai ini kayak cara ini dan sebagainya. Sebaik apapun kita kepada orang, pasti suatu saat tidak mungkin orang itu bisa membalas kita dengan sangat baik. Ya, tidak bisa. Kamu utang budi sih. Kalau bisa, sibuk. Nanti skip saja, buangan. Ya, doakan saja supaya dia dapat hidayah. Cari, minta sama Allah, kasih Allah jalan ya Allah. Manusia semuanya nggak bisa semuanya, nggak ada yang bisa ngasih saya apa, Allah yang bisa ngasih. Terus enak, tenang, diusahakan.
kalau kita naik bisa terjadi darah tinggi berkena lainnya wis macam-macam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna nabiyyan wa'allimna rabbi fadlna fati'ahna wa gharabatina fi dinina ma'arifut minka rabbakat rabbi wa'afirna fi bima tadani wa nafi'na wa rizqna halalan da'ima wa akhirna ya ulama ahda bil wa nafa'u bashar Rabbana aslihlana kulla syu'ur hati rabbi bidhan kana'un waqdi 'anna rabbana kulla dhammin kubna ja'atina rasulana واغفر واستر انت اكرم من سداد وصلاه الله توشى المصطفى من الى الحمد تعالى ووفاه بكتاب فيه للناس شفاء وعلى اله كرام الشرفاء وعلى صلاه من صلاه الغرام اللهم اهدنا بهداه واجعلنا ممن يسارع بالرضا ولا تولنا وليا سواه ولا تجعلنا من خلقك وعصوك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعرفنا باننا عرفنا وأننا أسرفنا على أداء أسرفنا أتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا أوراقي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي والآل والإخوان وسائر وكل محبة أو ديرة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه حتى به وصحبه لا تحصي والحمد لله